Oke, baik, Kakak-kakak, sebelum kita memulai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena masih memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam tatap maya yang terakhir kita ini, tatap maya yang ke-19 ya Kak ya. Wassalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering berselawat kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak, dalam pertemuan kita yang ke-19 tatap maya ini kita akan merefleksikan bukti karya yang sudah kakak-kakak buat pada pertemuan sebelumnya, yang mana durasi kita pada pertemuan pada pagi hari ini adalah 1 JP. Nah, kakak-kakak, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sebelumnya kesepakatan bersama kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Oke, nah pada sesi kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua refleksi awal, yang ketiga penyampaian refleksi bukti karya, dan keempat diskusi dan tanya jawab tentang perbaikan bukti karya. Oke, nah kakak-kakak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah kakak-kakak dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK 2024 melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk refleksi awal ini kakak-kakak kita flashback ke yang sebelumnya, yang mana untuk bukti karya ini kakak-kakak dapat menguploadnya dalam berupa dokumen atau PDF atau video ya kakak-kakak ya. Ada 3 kemarin, ada video pembelajaran, praktik baik, dan yang terakhir adalah modul ajar. Nah, dalam praktik pembelajaran kakak-kakak merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Untuk praktik baiknya adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF. Yang ketiga itu adalah RPP atau modul ajar dalam bentuk dokumen atau PDF. Nah, kakak-kakak, untuk sesi awal ini ada pertanyaan refleksi kita. Yang pertama itu, bagaimana menurut kakak-kakak semua dalam penyusunan draft bukti karya, apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar, dan kendala apa saja yang kakak-kakak temui dalam penyusunan bukti karya tersebut. Nah, di sini kakak-kakak boleh menjawabnya dalam Google Docs. Saya akan kirimkan linknya. Oke. Saya kirimkan di kolom komentar ya kakak ya. Silakan kakak-kakak untuk menjawabnya di dalam link Google Docs yang sudah saya kirimkan di kolom komentar. Silakan kakak-kakak. Kak, tolong masukkan ke WA bisa, Kak? WA, Kak. Oke, siap. Nah, dari WA aja masuknya.
Udah Kak Nila, silakan dikerjakan. Nggak ada trompa itu dong. Di luar trompa dong. Wah. Di meja dia ada itu 3 semalam. Iya.
Oke, silakan Kak Darwis, Kak Rusmadi, Kak Harkat, Kak Anggi, dan Kak Rati untuk menjawab, juga Kak Dedi untuk menjawab pertanyaan refleksinya, Kak. Pakai HP Zoom-nya Kak Riki. Ya, nggak apa-apa, buka aja linknya, Kak. Linknya ada di kolom komentar di Meet kita dan juga di WA. Pilih aja salah satu, Kak. Kak Riki, Kak, saya tak bisa masuk ke dokumennya, tapi saya jawab di apa aja di linknya itu di komentar sebelahnya. oke, biar saya bantu untuk apa, Kak, ya? Ya Kak, terima kasih Kak. Saya pakai HP nih ya. Oke lah. Terima kasih. Iya. Ganti telepon tuh, Cong. Kak Darwis bisa diisi, Kak. Kak Anggi, Kak Rati, Kak Dedi. Lagi pulangkan siswa kak, Hah? bentar. Lagi pulangkan siswa bentar, lagi kelas. Oh, iyalah. Halo Kak Riki. Ya, Saya tak bisa juga masuk link Kak Riki. Jadi saya masuk di samping apa itu linknya itu Kak Riki, komennya Kak Riki. ya oke lah. Biar saya bantu masukin ke doknya, Kak, ya. Oke, makasih Kak Riki. Ya.
Oke, baik kakak-kakak sudah menjawab ya. Ada beberapa orang menjawab, yang belum, ya nggak apa-apa nanti dijawab aja kak ya. Nah baik, sekarang saya ingin kakak-kakak untuk bercerita mengenai pertanyaan refleksi yang ada di sini. Nah, cobalah Kak Rahmawati dulu Kak. Silakan Kak, sedikit bercerita Kak mengenai apakah dalam menyusun draft untuk bukti karya ini kakak-kakak melakukannya bersama dengan komunitas belajar di sekolah kakak dan kendala apa saja yang kakak temui dalam penyusunan bukti karya kakak ini? Boleh bercerita sedikit Kak Rahmawati? Halo Kak Rahma. Ya Kak Riki. Boleh bercerita sedikit Kak mengenai pertanyaan refleksi kita Kak. Apakah Kak melakukannya bersama dengan komunitas belajar Kakak di sekolah dan kendala apa saja yang Kakak temui Kak dalam penyusunan bukti karyanya? Boleh bercerita sedikit? Penyusunan daftar bukti karya yang lebih efektif dan efisien jika dilakukan secara kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Tentu kendalanya yaitu meliputi keterbatasan waktu, kesulitan mengorganisir dan menyeleksi karya, kurangnya memahami kriteria penilaian. Tentu kendalanya teknis seperti aksesibilitas, platform, dan konversi format berkas. Itu aja Kak Riki. Format berkas apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Tentang apa ini? Bukti karya kan? Bukti karya. Iya. Oke. Kalau untuk Cara penyusunan gimana Kak? Cara penyusunannya Kak Riki. Itu yang kurang dipahami gitu Kak Riki. Oh gitu. Nah, kakak kemarin membuatnya tentang apa Kak? Tentang modul ajar, praktik pembelajaran atau video permainan pembelajaran? sepak bola Kak Riki. Oh sepak bola. Berarti kendalanya kakak pada saat penyusunan modul ajarnya gitu. Ya apanya lah ya betul tuh penilaian kendalanya teknis apanya itu Kak Riki. Oh tentang instrumen penilaiannya. Oke. Ya. Oke baik, dari Kak Nila Kak, boleh bercerita sedikit Kak? Dari kendala dari bukti karya ini, cara jalan-jalannya untuk marah ke situ butuh bimbingan. Jadi di sekolah tuh adapun kendalanya tidak bisa keterbatasan waktu. Memang di sekolah ada mengadakan kombel atau pelatihan lainnya, cuman keterbatasan waktu dan mereka itu membahas tentang materi mereka gitu. Belum ada kesempatan membahas tentang kekhususan PJOK. Oh. Itu masih kendala yang diapakan di sekolah, yang dijalankan di sekolah. Oke, berarti kakak dalam penyusunan bukti karya ini main single aja kak ya, enggak kolaborasi dengan kelompok belajar kakak di sekolah ya? Ya belum terlaksana itu terkendalanya karena mereka lagi membahas materi yang lain, pembelajaran yang lain kak gitu. Oh gitu. Oke. Dari Kak Rudi Kak, boleh Kak bercerita sedikit Kak? Boleh Kak. Apa tuh Kak ceritanya Kak? Itu yang di pertanyaan refleksinya tuh Kak. Apakah Kak mau bagaimana menurut Bapak Ibu dalam menyusun draft bukti karya? Kalau menurut saya menyusun bukti karya ini Kak sangat menarik lah Kak ya. Salah satunya ya kita mendapatkan ilmu terbaru bagaimana kita menyusun bukti karya yang ada di PMM itu. Sangat betul-betul menarik lah Kak. Terus yang keduanya, apakah dalam menyusun draft ini dilakukan kolaborasi ya? Tentu saja Kak, tentu saja kita melakukan kolaborasi ya. Yang paling utama itu sama rekan sejawat. Rekan sejawat ini dalam arti kata mungkin guru PJOK juga, kita saling diskusi kira-kira modulnya sudah cocok belum kan gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita minta masukan dari rekan sejawat kita ya. Yang ketiganya Kak, ini
apa saja kendala? Kendala. Kalau kendala Kak, pasti ada lah Kak. Tentu kita mencari referensi ya dengan modul ajar kita ini apa yang perlu kita masukkan, masukan-masukannya ya. Nah, contoh mungkin pada inti pembelajarannya kita harus butuh referensi Kak. Referensinya itulah kendala yang kita cari. Terkadang referensi yang satu ya seperti ini. Terkadang kita cari referensi yang lain ya seperti ini. Jadi bagaimana kita mengambil jalan tengahnya Kak, referensi itu. Nah, itu kendala sulit bagi saya lah dalam menyusun itu. Tapi kalau waktu apa segala macam ya insya Allah kita ada waktu lah kalau untuk PKG PJUK. Nah, mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Rudi. Kak Roni boleh bercerita sedikit Kak Roni? Oh, keluar. Kak Rusmadi, boleh bercerita sedikit Kak? Ya Kak. Boleh bercerita sedikit tentang pengalaman Kakak dalam penyusunan bukti karya? Alhamdulillah untuk penyusunan bukti karya ini memang sangat menarik karena memang di sini kita juga bisa mencari ilmu, kemudian bisa bekerja sama juga dengan kawan-kawan yang lebih paham dari kita. Jadi saya banyak belajar tentang pembuatan bukti karya gitu. Kemudian kalau untuk masalah komunitas belajar dan aksi nyata, kemarin juga saya sudah buat juga kompil bersama guru-guru di sekolah. Dan alhamdulillah semuanya hadir dengan ketua kompil juga. Kemudian untuk masalah kendala tidak ada Kak. Cuman saya sempat berkolaborasi dengan guru teman sejawat, guru kelas. Apakah bukti karya saya ini bisa dipakai atau cocok untuk di-upload ke dalam bukti karya. Kemudian mereka setuju dan mereka berbicara bahwa ini sangat cocok dan sangat bagus untuk kedepannya. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan meminta izin kepala sekolah bahwa saya membuat bukti karya dan kepala sekolah sangat mendukung untuk kegiatan ini Kak. Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Rusmadi. Kak Roni boleh bercerita sedikit Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, terkeluar tadi. Iya, terlempar tadi Kak ya. Ya, terlempar, ada yang nendang. Jadi refleksi mengenai bukti karya ini menjadi sebuah tuntutan bagi kita untuk membuat sebuah karya. Karena kalau biasanya sifat kita nih kalau tidak dituntut, tidak dipaksa, tidak akan pernah jarang yang mau inisiatif membuat karya sendiri gitu. Jadi dengan adanya kegiatan pembuatan bukti karya ini, kita dituntut untuk membuat sebuah hasil karya sendiri gitu. Bagaimanapun hasilnya, seperti itu. Dan pimpinan juga mensupport. Cuma kemarin pimpinan juga ada bertanya, kenapa nggak buat video pembelajaran atau apa segala macam gitu kan. Jadi dijelaskanlah bahwasanya waktunya itu mendesak dan dalam kondisi siswa ujian dan itu tidak mungkin untuk dilakukan seperti itu. Yeah. Selanjutnya untuk mengenai pembuatan bukti karya ini kita melakukan kolaborasi pertama rekan sejawat maupun rekan mapel lain mengenai penyusunan perangkat ini segala macam, masukan, revisi seperti itu. Kalau untuk kendala biasa ya masih seperti aman itu. Berarti Kak ya. Aman, insya Allah. Oke, terima kasih. Seperti itu Kak Riki. Ya, oke, terima kasih Kak Roni. Boleh Kak Arkat, ada apa Kak Arkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Kak Riki pertanyaannya Kak Riki? Itu Kak, yang di apakah dalam penyusunan bukti karya Kakak menyusunnya berkolaborasi dengan teman sejawat dan apa kendala yang Kakak temui pada saat proses penyusunannya? Oke, terima kasih Kak Riki. Silakan Kak, apa jawaban Kakak?
Bagaimana penyusunan? Penyusunannya alhamdulillah lancar Kak Riki. Sesuai dengan langkah bukti karyanya. Kolaborasi sama teman juga untuk referensi ide-idenya dimasukkan. Ada teman dari dalam sekolah, ada dari luar juga. Untuk kendalanya cuman mencari peresmian tanda tangan Kepsek aja. Oke, sekian. Terima kasih Kak Riki. Oke, terima kasih Kak Harkat. Mungkin dari Kak Iwan lagi Kak, silakan Kak. Ya, baik Kak. Jadi untuk penyusunan draft ini, karena saya memasuki modul ajar, saya bekerja sama dengan teman sejawat untuk menentukan langkah-langkah di modul ajar itu. Karena kan modul ajar itu harus sesuai pula dengan karakter murid kita yang ada di sekolah. Karena beda tingkat, beda pula kapasitas dan kemampuan murid tersebut. Jadi untuk penyusunan draft ini, saya memang meminta terutama kepada teman sejawat dan kawan-kawan di sekolah, langkah apa yang terbaik untuk pengajaran kepada murid. Kalau untuk kendala dalam penyusunan bukti karya, saya tidak menemukan kendala yang berlebihan. Jadi semua kendalanya bisa diatasi dengan tepat dan sesuai yang diminta di LMS. Mungkin itu aja Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Iwan. Mungkin dari Kak Rati Kak, silakan Kak. Halo Kak Rati. Kak Rati. Oke, nggak ada. Kak Dedi, silakan Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dalam penyusunan bukti karya ini, alhamdulillah kawan-kawan di sekolah mendukung dan membantu dalam pembuatannya, termasuk di kolaborasinya, yaitu membantu saya dalam waktu itu bukti karya saya adalah modul pembelajaran, sehingga saya banyak bertanya juga dengan kawan-kawan sejawat, terutama guru kelas yang lebih paham masalah pembuatan modul ini. Jadi saya bertanya dengan mereka langkah-langkah dalam pembuatan modul ini. Dan untuk kendalanya saya rasa berkatakan tidak ada kendala, karena di sekolah itu sangat mendukung untuk berbuat sesuatunya. Mungkin itu aja Kak Riki. Oke, terima kasih Kak Dedi. Boleh Kak Anggi? Silakan Kak Anggi, cerita sedikit Kak. Halo Kak Anggi. Kak Riki, saya lagi melayat di rumah orang tua guru sekolah. Oh, yalah. Kak Darwis? Oke, baiklah kakak-kakak, terima kasih atas jawabannya dan penyampaiannya. Nah, kakak-kakak, untuk pembuatan bukti karya kakak kemarin, ini adalah instrumen penilaian atau rubrik validasi dari kakak-kakak semua. Yang pertama itu yang dilihat adalah lembar pernyataan persetujuan peserta PKG yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, itu udah ya kakak-kakak ya. Nah, itu adalah poinnya ada 10. Nah, yang kedua isi karya kakak-kakak baik itu berupa video atau PDF. Sebentar. Iya.
isi karya selanjutnya isi karya kakak-kakak semua, baik itu berupa video atau PDF yang menunjukkan pemahaman kakak-kakak terkait implementasi materi pelatihan dari PKG PJOK. Nah, itu adalah skornya itu ada 10 ya Kak ya. Nah, yang ketiga itu adalah isi karya kakak-kakak tidak memuat unsur sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu poinnya 10. Nah, selanjutnya itu isi karya kakak-kakak tidak memuat unsur pornografi. Setelah ditelaah kan itu kalau misalkan lewat itu poinnya 10. Selanjutnya isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian. Yang keenam itu isi karya kakak-kakak tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas, itu dibuktikan dengan hasil dari yang kakak-kakak upload pada saat mengunggahnya pada menu LMS dan sudah divalidasi. Kalau misalkan video kakak-kakak jelas, maka itu akan diverifikasi dan dapat nilai atau poin 10. Nah, selanjutnya itu adalah karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas, itu sama poinnya juga 10. Dan untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya dari pihak lain, itu poinnya juga 10. Dan untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Nah, ini adalah rubrik validasi untuk penilaian bukti karya yang telah kakak-kakak unggah. Nah, ini dia bisa dilihat menganalisis sesuai bukti karya dengan aspek-aspek yang ada di bawah ini. Sama ya kakak ya, yang dengan yang di atas tadi. Nah, ada lembar pernyataan persetujuan, isi karya, menunjukkan pemahaman peserta terkait sintensa implementasi dari materi pelatihan PKG. Nah, sama. Ini validasinya sudah sesuai atau belum sesuai. Kalau sesuai nanti akan ditandai dengan yang sudah sesuai. Nah, sampailah ke item 10-nya. Oke. Ya, yang terakhir tanya jawab. Oke, baik kakak-kakak, untuk refleksi yang bukti karya ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak lah kak ya, mungkin udah selesai semua, udah paham semua. Nah, baik kakak-kakak, di sini saya mengingatkan bahwa untuk bukti karya itu yang saya lihat ada satu orang lagi yang belum mengerjakan, yaitu Kak Rahmawati. Kak Rahmawati nanti boleh diupload Kak ya, jangan lupa untuk lembar pernyataannya juga diupload ke dalam menu LMS yang ada di platform Merdeka Belajar Kakak ya. Nah, yang untuk dua lagi Kak Nila sama Kak Anggi, ini belum saya validasi Kak ya, karena statusnya sekarang masih ditinjau. Nah, untuk kakak-kakak yang sudah divalidasi, harap segera untuk dibagikan ke dalam menu PMM-nya Kak ya, supaya bisa diakses oleh seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Oke, baik kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita ada sekitar 11 menit lagi. Kak Riki. Iya Kak. Jadi setelah berakhirnya Zoom kita hari ini kan Zoom terakhir nih. Iya. Berarti kan tidak ada apa langkah lagi ke depannya, nggak ada lagi? Oke. Ya, baik Kak Iwan. Atau sertifikatnya gimana Kak? Iya, oke baik kakak-kakak, apabila kakak-kakak setelah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan dari PKG PJOK tahun 2024 ini, nanti dan sudah dinyatakan lulus, nanti kakak-kakak akan mendapatkan sertifikat yang akan nanti bisa kakak-kakak unggah nanti pada menu LMS di platform Merdeka Belajar. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya dari PKG PJOK ini, apabila kakak-kakak sudah selesai nanti pelatihannya dan sudah dinyatakan lulus, maka sampai sekarang itu belum ada regulasi atau tahap kedepannya itu bagaimana, itu tergantung nanti orang pusat dan nanti akan disampaikan oleh orang PGP. Jadi untuk kedepannya tunggu berita aja dulu kakak-kakak ya. Oke, makasih Kak.
Seperti itu. Izin Kak Riki bertanya. Ya, silakan Kak. Terkait kuesioner, di situ kan ada 3 kuesioner tuh Kak, yang perlu kita isi. Terus yang pertama itu saya tak bisa ngisi Kak, karena batas waktunya sudah habis. Sudah habis, Tanggal, ya. yang cuman bisa diisi itu tadi cuman yang terakhir. Yang terakhir. Bagaimana tuh Kak solusinya Kak? Apakah bisa dibuka kembali? Yang nomor 2 itu memang belum bisa diakses. Yang nomor 1 tuh sudah tak bisa lagi diisi. Yang nomor 3 yang baru bisa saya isi kemarin Pak. Ya. Iya, Itu oke. ya, Kak. Baik, Makasih, Kak. menanggapi pertanyaan dari Kak Rudi, memang kita agak telat juga Kak ya. Ini juga sama kasusnya dengan kelas-kelas yang lain, bahwa kelas-kelas yang lain juga untuk menu yang pertama itu, kuesioner pertama itu, mereka juga telat dalam pengisian kuesionernya. Nah, di sini kakak-kakak tidak perlu bimbang, karena nanti mudah-mudahan itu akan ada waktu tambahan lagi untuk penyelesaian kuesionernya, dan itu sedang dalam proses orang BGP ke orang pusat nanti itu Kak. Nah nanti seperti yang di-share Kak Iwan nih, untuk refleksi perkembangan kompetensi awal udah selesai Kak ya. Nah untuk yang umpan baliknya tunggu dulu Kak ya, kan itu kan belum dimulai. Nah yang ketiganya batasnya 1 Desember. Oh udah ya, berarti tinggal yang umpan balik lagi Kak ya. Kalau Kak Iwan ya kayak ini. Iya, kalau saya tinggal nomor 2 Kak. Iya. Kalau saya nomor 1 belum bisa diisi Kak. Tak bisa diisi. Sama kita Kak Rudi, belum bisa diisi yang nomor 1, udah hilang Pak kuesionernya sekarang dah. Iya, karena udah lewat tanggalnya 30 September. 30 September kemarin. Baca kemarin itu masalahnya. Iya, itulah dia Kak Cong. Iya, nggak apa-apa Kak, nanti ditunggu aja. Boleh nanti setiap hari Kakak cek juga kan di menu data kuesionernya ini. Nanti akan dibuka lagi perpanjangan waktunya untuk penyelesaian dari pengisian kuesionernya. Pantau aja terus Kak ya. Karena itu sedang juga di lobby juga sama orang BGP ke orang pusat supaya dibuka lagi seperti itu. Jadi silakan kakak-kakak tengok aja terus menu data kuesionernya. Kalau misalnya ada terbuka nanti langsung aja diisi Kak. Izin Kak Riki. Ya silakan Kak Ron. Mau bertanya nih Kak Riki mengenai pelaksanaan PKG PJOK. Ini kan berarti kan udah ada akhir, kemudian kan ada rapat pleno kelulusan nantinya di BGP oleh Fasil dan BGP. Nah, berarti kan ada 2 kemungkinan, ada yang lulus dan ada yang tidak. Nah, bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus itu konsekuensinya seperti apa itu? Dan tidak lanjutnya ke depannya itu bagaimana Kak Riki? Oke, baik, terima kasih Kak Roni. Izin menanggapi dari pertanyaan Kak Roni mengenai apa konsekuensi yang diterima oleh peserta PKG yang tidak dinyatakan lulus. Nah, kakak-kakak semua, lulus tidaknya kakak-kakak dalam pendidikan PKG PJOK ini adalah tergantung dari kehadiran kakak-kakak dalam sesi tatap maya dan juga tugas-tugas. Nah, kalau misalkan kakak-kakak semua dalam tatap maya itu hadir sepenuhnya dan juga tugas-tugas kakak-kakak semua lengkap, itu otomatis kakak-kakak semuanya itu akan pasti lulus. Nah, apabila kakak-kakak dalam sesi tatap mayanya sesuai dengan kesepakatan kita awal-awal kemarin 2 ya Kak ya, apabila lebih dari 2 itu pasti tidak lulus. Nah, setelah apabila kakak-kakak ada yang dinyatakan tidak lulus, sampai saat ini belum ada instruksi dari pusat ataupun dari orang BGP bagaimana tindak lanjut ke depannya. Apakah kakak-kakak disuruh mengulang lagi atau kakak-kakak cuman ikut untuk mengisi tugas-tugas yang belum atau mengikuti sesi tatap maya yang belum kakak-kakak ikuti. Belum ada lagi Kak instruksinya Kak, seperti itu. Oke, terima kasih informasinya Kak Riki. Iya, sama-sama Kak Ron. Izin Kak Riki. Ya, silakan Kak. Ini mau nanya nih, untuk masalah kelulusan tuh kira-kira kapan diumumkan Kak? Nah ya, untuk sidang kemarin kami sudah sudah sidang pra-pleno dengan orang BGP, dan untuk sidang plenonya itu kemungkinan itu tanggal 15 atau tanggal 16 Desember nih Kak. Oh, jadi berarti hari ini memang udah penutupannya untuk Zoom-nya ya Kak? Iya, untuk kegiatan tatap maya aja.
Itu aja. Dan Berarti alhamdulillah Kak Mayanya udah tutup ya, kalau untuk tugasnya masih lanjut, mana yang belum selesai pengumuman tuh gitu. iya sampai besok terakhir Kak. Oke Kak, terima kasih. Iya, bagi kakak-kakak yang masih tugasnya belum, itu harap untuk diselesaikan sampai besok Kak ya. Karena besok ada terakhir untuk memvalidasi dari seluruh tugas-tugas kakak-kakak semua, baik tugas dari awal sampai yang ke bukti karya, seperti itu Kak. Karena kami fasilitator hanya diberi waktu sampai besok untuk melakukan validasi dan pemeriksaan seluruh tugas kakak-kakak semua. Dan saya lihat tuh di kelas kita, alhamdulillah Kak, itu sudah semua tugas-tugasnya, tinggal yang bukti karya lagi yang belum. Dan saya harapkan bagi kakak-kakak yang belum, itu harap dikerjakan kalau bisa hari ini selesai Kak ya, biar saya pun cepat untuk memvalidasinya dan kakak-kakak bisa membagikannya ke dalam menu PMM. Iya, seperti itu. Berarti Kak Riki? Iya Kak. Berarti kemungkinan di kelas 08 nih lulus semua lah begitu ya, kalau dari berita dari Kak Riki gitu. Kalau iya, insya Allah lah Kak. Tapi itu tergantung dari bukti karya lagi Kak ya, bagi kakak yang belum, harap dia apa. Ya Kak Nila, silakan. Ini Kak, lulus nanti apa yang didapat dari pemerintah dan yang didapat itu apa kegunaannya ke depannya? Gimana Kak? Seandainya ini lulus ini, apa yang dapat dari pemerintah berupa apa? Terus kalaupun dapat nanti apa kegunaannya untuk ke depannya? Oh, itu kalau untuk reward Kak, itu tidak ada Kak ya, tetapi nanti kakak-kakak hanya diberikan itu sertifikat pelatihan, yang mana nanti sertifikat itu bisa kakak-kakak gunakan untuk pengisian di kinerja kakak-kakak itu aja. Iyalah Kak. Seperti itu. Mungkin dari kakak-kakak lain yang untuk daftar kuesionernya, yang poin ketiga kan masih bisa diisi itu kan Kak? Udah diisi semua Kak? Saya tadi yang tiga udah Kak, tapi belum umpan balik. Oh iya, umpan balik belum. Kakak-kakak yang lain gimana Kak? Ada yang belum? Ini Kak, unggah karya nih Kak, bukti karya nih, itu kan masukkan modul sama lembar pengesahan, itu kan udah diupload di masing-masing di bukti karya tuh. Arti banyak 2 kolom udah diupload. Terus? Ada yang perbaikan. Terus ada yang satu punya Kak Rahmawati, lembaran pengesahannya tidak terbaca gitu. Sedangkan apanya udah keluar di apa itu? Di grup 08 apa namanya? Kalau di sini Kak, untuk Kak Rahmawati itu belum ada untuk mengunggah karyanya ke dalam menu bukti karya. Ini di sini statusnya masih belum dikerjakan. Yang sudah itu masih Kak Afnila itu sedang ditinjau, Kak Anggi sedang ditinjau, dan Kak Rati itu di sini statusnya perlu perbaikan. Tapi bukti udah mengunggah punya Kak Rahmawati itu udah dikeluarkan bunyi umpan balik. Yang berbagi karya kan ada bunyi kalimatnya umpan balik. Itu udah di grup 08. Bisa muncul itu. Nggak paham kok bisa nggak terunggah. Padahal anunya udah keluar hasilnya gitu. Apa nggak terbaca, nggak terdownload, nggak apa? Kayak gini Kak Mila tuh. Nah tuh. Boleh diperhatikan tuh Kak dari Kak Iwan Kak di layar. Coba dihubungi Kak Mila tuh seperti itu Kak. Udah muncul itu. Halo Kak Mila, apakah seperti ini tampilannya? Boleh dilihat di layar Kak Nila? Kak Afnila, cek di layar Kak Afnila. Oh, iya. Itu dia. Itu dari Iwan tuh, Iwan yang share screen tuh Kak Nila. Sama nak kayak gitu bentuknya? Coba Kak Afnila tengok Kak, sama lah bukti karyanya.
Coba lihat di layar Kak, apakah seperti ini statusnya yang Kak Iwan share screen ini? Suara Kak Afnila tak dengar. Tak dengar Kak suara Kak. Suara kita nggak Atau gini aja, Kak Nila bisa share screen, Kak? Punya Kak Afnila tuh share screen. Dia kan pakai laptop tuh. Iya. Biar nampak langsung Kak. Kak Afnila. Nah, sekarang gini aja, sama nggak dengan punya Kak Iwan tuh, punya Kak Afnila tuh? Kalau tak sama berarti dah salah lah tuh. Itu aja intinya, sama dengan punya Kak Iwan tuh nggak, gitu aja. Kalau beda Japri sama Kak Riki itu pribadi gitu. Ditampilkan Kak Afnila itu salah, itu bukti karya tuh. Masuk ke dalam apa ya Kak? sesudah Zoom aja nanti. Iya, saya kurang pandang screen-nya. Kalau kakak nggak share Kalau tak screen, bisa share screen tuh, dan nanti sama Japri sama Kak Riki aja masalah tuh. Kalau udah beda berarti salah, ada itu aja intinya. Yang ketawa-ketawa Kak Iwan. Ketua, selo lah ketua ini diarahkan anggotanya. iya kakak kelas nih seharusnya nih yang ngurus nih. Singkat padat ya Cong ya. Singkat padat ya Cong. Gitu aja udah. Tak sama berarti Coba salah ya. nanti kakak kelas Kalau tak sama berarti video salah, call dah. sama Kak Afnila nanti video call sama kakak kelas. Kalau enggak nanti kalau nggak bisa pakai video call, pakai tim viewer nanti. Jadi biar Kak Rusmati nanti yang akseskan pakai tim viewer. Teknologi kan udah canggih sekarang tuh. Jangan punya siapapun bisa salah ada aplikasi tim viewernya. Berarti tak bisa pakai aplikasi bersujud lagi ya. Dulu kan Bluetooth, habis itu bersujud. Kak Afnila pening dah. Iya, itu makanya gue bilang kalau tak sama berarti kan salah. Nanti Japri sama Kak Riki perbaiki lagi. Dah gitu aja, nggak perlu berbelok-belok sampai ke pakai baterai. Malah ketawa. Ya Kak Rahma, itu ya Kak ya. Halo Kak Rahma. Iya Kak. Nah, ya untuk bukti karya kakak kan belum lagi nih. Sementara sudah di apa tanda tangannya apanya kok belum juga lagi diserahkan. Entah mau dimasukkan kemana gitu. Nah, ada gini, kakak pakai laptop sekarang. Ya. Boleh bisa share screen? Nggak bisa. Tak boleh. Kayak masih screen-nya. Tak boleh, tak paham dia tuh Kak Riki. Makanya dia peningnya tuh. Oh. Atau kakak buka di menu apanya tuh Kak, di Meet-nya tuh saya pandu lah dari sini ya. Ada nampak kotak isi kotak panah di situ, nampak? Tak ada di situ orang yang bisa mengapakan situ di laptop tempat kalian berdua tuh. Atau kau bom sekolah kalian nanti. Ini aja. Ini aja Cong. Cara mudahnya main-main lah ke SMP 1, jumpa Kak Rudi. Nah itu cocok, bawa gorengan sama teh hijau. Calon peserta terbaik tuh. Aman. Iya. Oma sepaket nampak ya. Iya, kami sepaket tuh.